TPN, juga dari Baki Gama, Barisan Advokasi dari Ganjar Mahfud, Bung Vincent Mendrova, ada juga dari tim hukum TPN, Bung Ifdal Kasim, dan juga kawan-kawan semua yang kemudian mendampingi saya hari ini terkait dengan pemeriksaan dalam rangka penyidikan kasus Undang-Undang tahun 1946 tentang berita bohong, ya, yang kemudian dilaporkan kepada saya, dan status saya masih berstatus sebagai saksi saat ini. Dan saya siap untuk menjalani pemeriksaan di sana, dan sebentar lagi kita akan berangkat untuk menuju ke Polda Metro Jaya. Oleh terkait dokumen-dokumen apa yang sudah disiapkan nih Mas Aiman? Bukti-bukti saya sudah sampaikan ke tim hukum, nanti biar tim hukum yang bisa menjelaskan soal itu. Yang jelas apa yang saya miliki, apa yang saya alami, semua sudah saya serahkan ke tim hukum. Nah, tim hukum yang kemudian nanti akan menyerahkan ke pihak penyidik. Di pemeriksaan pertama, ya, sebagian bukti sudah kita berikan. Tentu ini menjadi hal yang positif. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan bukan berdasarkan imajinasi, ya, bukan berdasarkan apa yang saya miliki, tapi berdasarkan bukti. Dan apa yang saya sampaikan itu juga disampaikan juga oleh media-media yang lain. Saya akan tunjukkan nanti, ya. Ya, ini misalnya ini. Ini ada, ya, ini Harian Media Indonesia tanggal 10 November 2023, ya. Kemudian ada juga ini Media Indonesia 11 November 2023, ya. Kemudian ada informasi-informasi yang lain juga. Ini juga, ini informasi juga yang kemudian disampaikan oleh Harian Media Indonesia, ya. Tidak hanya ini, ya. Misalnya majalah Tempo juga menyampaikan. Ini misalnya, saya tunjukkan, ya. Tanggal 4 Desember 2023, termasuk juga di podcast Tempo, ya. Bocor halus itu 2 Desember 2023. Jadi apa yang saya sampaikan itu sama persis, bahkan lebih detail disampaikan oleh media-media ini, baik Media Indonesia dan juga majalah Tempo dan juga podcast Bocor halus dari Tempo. Jadi kalau seandainya dikatakan saya menyampaikan kebohongan, apakah media-media ini juga menyampaikan kebohongan? Kan jawabannya tidak mungkin. Nah, itu aja logika sederhana. Demikian. Oke, berarti semua sudah siap, berarti tinggal menuju ke Polda Metro Jaya untuk pemanggilan hari ini, ya Mas Aiman, ya. Terima kasih Mas Aiman Wicaksono. Terima kasih. Ya, pemirsa, begitulah kita hasil wawancara kita bersama Aiman Wicaksono yang sekarang bersama rombongan akan menuju ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan yang kedua sebagai saksi atas dugaan berita bohong terkait Polri yang tidak netral kepada salah satu paslon di pemilu 2024 mendatang. Mobil Aiman sudah tiba dan Aiman bersama rombongan akan segera masuk ke dalam mobil. Dan memang Aiman sudah merasa siap untuk proses pemanggilan kedua ini, yang mana segala bukti, dokumen setelah dan juga barang bukti lainnya sudah dipersiapkan secara matang guna untuk pemanggilan proses penyelidikan ke tahap kedua ini, yang akan diserahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Dan tahu juga memang Aiman Wicaksono mendapat undang-undang PJP 28 Junto 45, Undang-Undang Nomor 19 2016 terkait Undang-Undang ITE, ujaran kebencian. Dan saat ini kita lihat bahwa tim Aiman Wicaksono sudah akan bergegas untuk menuju Polda Metro Jaya untuk mengikuti pemanggilan kedua ini. Ya Aldi, begitu laporan dari kami dari TPN, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di Cemara, dan kita sudah menyaksikan bahwa Aiman sudah secara keseluruhan mereka sudah siap dan mereka sudah
menuju ke Polda Metro Jaya, dan nanti kita akan update lanjutan proses pemeriksaan tahap kedua Aiman sebagai saksi ini. Kembali ke Anda, Aldi. Sudah melaporkan dari kantor Cemara, tim TPN Ganjar Mahfud. Indra, penjadwalan untuk pemeriksaan Aiman di proses penyidikan di Polda Metro Jaya diperkirakan akan dimulai pada pukul berapa? Baik, mohon maaf, sepertinya rekan kami Indra tidak bisa mendengar komunikasi dari audio. Dan pemirsa, jika bisa saya simpulkan, tadi laporan dari Indra pada tanggal 26 Januari 2024 hari ini, juru bicara Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi di mana kasus sudah naik di bidang penyidikan untuk kasus dugaan hoax aparat tidak netral. Dan Aiman juga sudah membawa beberapa bukti-bukti tambahan yang bisa menguatkan bahwa di antaranya yaitu kutipan yang disampaikan sudah juga dikutip oleh media-media lain. Di antaranya ada Media Indonesia pada 11 November 2023 dan juga Majalah Tempo pada 4 November 2023. Dan kita akan nantikan bagaimana nanti pemeriksaan dari Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya. Namun sebelum itu breaking news akan kami jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.